Halo, selamat siang teman-teman. Salam satu hobi. Ketemu lagi di channel kami Gepuk Bonsai Brebes ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang ini teman-teman. Ini ya. Ini adalah daun bonsai atau daun bahan bonsai yang menguning teman-teman. Ini adalah bahan bonsai serut ya. Jadi si daun ini menguning, banyak yang menguning. Itu bisa teman-teman saksikan ya. Dan kali ini saya akan mengulasnya teman-teman, dan saya akan berbagi cara atau tip untuk menanganinya teman-teman. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tonton, like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, mari kita simak. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi ya, tentang daun bonsai ini menguning ya. Sebenarnya ada beberapa jenis atau beberapa hal yang menyebabkan menguningnya pada daun bonsai tersebut teman-teman. Entah daun bonsai serut, entah sisir, entah dan lain sebagainya. Itu banyak unsur sebenarnya yang menyebabkan hal itu. Jadi yang saya bahas pertama adalah faktor umur ya. Faktor umur, ada yang menguning si daun ini karena faktor usia daun ini sudah tua ya. Jadi menguning dan nanti mati ya, jatuh dan keluar tunas baru, daun-daun baru. Ada yang seperti itu ya. Nah, makanya dianjurkan buat para pembonsai untuk rutin pruning daun ya. Si daun dibuang agar tampilannya lebih cantik dan tidak menguning ya. Nah, untuk hal kedua yaitu penyebabnya dari kerusakan akar teman-teman. Biasanya kerusakan akar tersebut berasal dari jamur ya, kebanyakan dari jamur. Entah jamur itu dari media yang terlalu basah atau dari media yang tidak tepat ya. Ada yang media yang padat atau ada yang malah kurang padat. Jadi itu menyebabkan kebusukan pada akar teman-teman. Lalu cara mengatasinya untuk daun menguning yang dari pembusukan akar itu gampang, tinggal kita buang sebagian dari akar tersebut yang membusuk ya. Tinggal kita buang atau kita ganti media ke yang lebih tidak padat namanya, yang lebih gembur kalau di bahasa kita ya. Jadi tinggal kita ganti media kalau itu terlalu padat ya, simpan ke pot yang lebih besar supaya ini kembali tumbuh dengan sempurna. Nah, lalu selanjutnya yang menyebabkan daun menguning lagi adalah si bonsai ini stres. Biasanya kebanyakan stres diakibatkan dari ketika pemindahan pot yang lama ke pot yang baru teman-teman. Itu biasanya menyebabkan stres ya. Jadi untuk repotting bonsai atau pemindahan bonsai ke pot yang baru bisa teman-teman saksikan, nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya, caranya seperti apa supaya ini tidak stres ya, untuk pengantisipasian buat teman-teman kalau nanti memindahkan bahan bonsai tersebut. Nah, yang selanjutnya selain dari pemindahan pot juga yaitu dari kesalahan penyiraman. Apalagi apalagi ini di musim kemarau ya. Kadang-kadang kita melakukan penyiraman, ini buat tiga hari supaya kuat 3 hari ya, menyiram terlalu banyak jos. Nah,
Itu salah satu yang menyebabkan ternyata teman-teman. Karena ketika kita menyiram tanaman terlalu banyak, jadi unsur hara dalam metan atau media tanam tersebut terbawa ya. Yang nanti dampaknya seperti ini. Ketika unsur hara itu hilang dari media tanam, ini dampaknya akan menguning teman-teman. Di dalam ilmu pertanian sendiri ini namanya klorosit ya, atau kekurangan klorofil atau jati jauh daun teman-teman. Ini disebabkan oleh kekurangan nitrogen atau kalsium atau sulfur ya. Jadi klorosit bukan hama, klorosit adalah kekurangan zat besi. Biasanya itu tadi disebabkan oleh penyiraman yang terlalu banyak, jadi si unsur hara dari tanah itu terbawa. Nah, untuk mencegah atau daun kuning yang diakibatkan oleh kekurangan unsur hara, itu bisa teman-teman ganti media ya, ke media yang baru yang lebih subur tentunya, atau mungkin teman-teman bisa kasih pupuk urea ya, penambahan pupuk urea di media tanam tersebut. Tapi ingat, karena bersifat kimia jangan terlalu banyak ya, gunakan itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Nah, itu teman-teman yang tadi saya sebutkan kekurangan unsur hara ya. Karena yang dibutuhkan tanaman itu sangat banyak. Salah satunya ada nitrogen ya, yang berasal kebanyakan yang nitrogen itu dari air hujan ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti saya sertakan juga ya manfaat air hujan untuk bonsai di dalamnya seperti apa. Nanti bisa teman-teman saksikan di situ. Yang sangat berbahaya lagi adalah kekurangan air ya. Apalagi di musim kemarau, teman-teman tahu ketika kita telat menyiram ya udah hasilnya menguning, rontok, bahkan menyebabkan kematian teman-teman. Jadi untuk perawatan bonsai sendiri itu harus ekstra ya, apalagi ketika sudah dipindahkan ke pot ceper ya. Tentu itu terkena sinar matahari, si pot panas, lalu si media tanam itu cepat mengering dan itu sangat berbahaya. Makanya ketika di musim-musim kemarau seperti ini, banyak para pembonsai yang menggeser tanamannya, meskipun tanaman tersebut lebih suka panas daripada hawa yang sejuk ya, tetap menggeser ke tempat yang sejuk, karena itu mengantisipasi dampak kematian dari panasnya terik matahari dan cepat keringnya media tanam. Nah, selanjutnya tanah yang terlalu padat teman-teman. Apalagi di saat-saat masa pertumbuhan bonsai, tanah yang terlalu padat, biasanya tanah yang padat itu kebanyakan kita menggunakan tanah murni ya. Setelah sering disiram, akhirnya tanah padat dan si akar kurang berkembang. Jadi alur nutrisi itu ke akar itu mengurang ya. Jadi cara mengantisipasinya seperti itu, tetap ganti media, pakai media yang tidak padat atau tidak kalau di kita itu namanya seperti ini nih, ketika kita pegang tuh hancur. Tidak padat ya, tidak keras seperti itu. Dan itu salah satu yang juga menyebabkan daun menguning teman-teman, penggunaan media yang terlalu padat. Nah, selanjutnya lagi ada serangan hama biasanya, entah hama daun, entah kutu putih, entah bercak daun dan lain sebagainya. Dan itu juga menyebabkan terjadinya si daun ini menguning. Dan untuk pencegahan hama, ada yang melakukan dengan kimia seperti penggunaan amistartop atau antrakol ya, maaf bukan promosi, tapi ini untuk lebih memperjelas ya. Itu untuk penanggulangan hama, bisa penyemprotan secara rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Atau ada juga yang
pupuk organik ya. Saya sering melakukan pupuk organik untuk hama bonsai. Nanti saya sertakan juga di deskripsi linknya buat teman-teman yang belum nonton pupuk untuk pengobatan hama pada bonsai, ulat dan lain sebagainya dengan bahan organik. Nanti saya link saya masukkan di deskripsi. Teman-teman bisa cek di situ ya, cara mengantisipasinya seperti apa atau pembuatannya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya yang menyebabkan daun menguning juga yaitu biasanya salah pupuk, teman-teman. Kadang-kadang kita sebagai pembonsai pemula ya, karena ingin si bonsai ini cepat terlihat daun bagus apa segala macam pupuk kita campurkan. Kita lihat dari video ini bahwa pupuk ini ada yang dari teman-teman kita lakukan dengan pupuk ini kita pakai dan serba kita masukkan, itu sangat berbahaya, teman-teman. Yang bagus itu ketika pemupukan kita pegang satu berbentuk pupuk kita lakukan secara rutin, entah pupuk yang kimia entah yang organik ya, kita lakukan secara rutin. Kalau kita sudah megang pupuk yang itu ya kita lakukan pupuk itu, jangan campur aduk, nanti tetap ada dampak negatif ya ketika kita menyampurkan beberapa pupuk dalam kurun waktu yang sangat cepat atau tidak berjarak ya. Ketika pemupukan tetap akan berdampak. Oke teman-teman, itu dulu yang saya ulas kali ini tentang bahan bonsai atau bonsai yang daunnya menguning, dan itu tadi sedikit ulasan dari pengalaman saya. Oke, terima kasih teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tonton, like, komen, subscribe ya, dan tekan juga lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.